Selamat pagi Bapak Ibu, Pagi. apa kabarnya? Mantap, semangat. Ya, saya percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Yesus baik. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan di pagi hari ini saya sangat bersuka cita dan sangat bergembira pada saat melihat Bapak Ibu datang, berkumpul, bersatu, bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah tema yang saya angkat, naik level. Apa itu naik level? Apa itu naik tingkat? Jadi pertanyaan saya, apakah kita naik level butuh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Iya, kenapa? Kalau enggak, juga kenapa? Apakah pada saat kita naik level, kita butuh Tuhan? Tuhan seperti apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan untuk naik level? Ya. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu, Tuhan yang seperti apa? Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sama-sama bergumul dan sama-sama membutuhkan Tuhan dan sesama. Hari-hari ini kita sama-sama menghadapi COVID, wabah, atau disebut corona. Kita sama-sama bergumul, kalau boleh corona ini bisa cepat selesai, supaya kita bisa bersama-sama berkumpul, bersatu, dan beribadah di tempat ini dengan biasa. Tapi kenyataannya sampai sekarang wabah atau COVID-19 belum selesai-selesai. Jadi kalau kita naik level, apakah kita butuh Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang kita butuhkan? Kita sering datang berdoa di tempat ini, berdoa buat negara Indonesia supaya wabah kembali menjadi normal. Tapi kenyataannya sampai sekarang wabah belum selesai-selesai. Jadi ternyata ada sesuatu yang bisa kita tidak kendalikan dan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contoh lain seperti bencana alam, pembunuhan, dan lain-lain. Itu tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena itu terjadi di luar diri kita. Lalu bagaimana? Atau ada hal lain yang kita bisa kendalikan? Bisa. Apa? Misalnya kalau kita kepengen pakai baju apa, ya kita bisa memilih dan bisa mengendalikan kita harus pakai baju apa. Gaya sisir rambut, gaya duduk, gaya berkomunikasi, kita bisa mengendalikan itu semua. Tapi ada hal-hal lain yang kita tidak bisa kendalikan. Bapak Ibu saudara-saudara setuju? Kenapa setuju? Ya, memang seperti itu. Dan hari-hari ini kita mulai ketakutan, kita mulai diteror. Dan bahkan kita hampir tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena takut. Kalau kita takut, apakah kita bisa naik level? Apakah kita bisa naik tingkat? Ada seorang penulis buku yang cukup terkenal, dia menulis seperti ini. Jika seseorang bisa terus bertahan menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupannya, kemungkinan besar orang itu tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut. Bukankah hal ini masuk akal? Kalau Bapak Ibu dan saya terus berusaha menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengendalikan rasa takut kita.
Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hal-hal sulit di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita akan merasa takut dan tidak menjadi dewasa. Kenapa? Takut. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Dia adalah Daud. Daud adalah anak Isai dari Bethlehem, Yehuda. Daud adalah cicit Rut dan Boas. Daud adalah sosok atau seorang anak muda yang diceritakan di dalam Alkitab. Apa yang menjadi tugas Daud? Apa yang diceritakan tentang Daud di dalam Alkitab? Daud diceritakan dia adalah seorang gembala yang menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Siapa ayah Daud? Ayah Daud adalah Isai dari Bethlehem. Nah, pada zaman Daud ada raja yang sangat berkuasa pada zaman itu. Ia adalah Saul. Pada waktu pemerintahan Raja Saul, tampillah seorang pendekar atau jagoan yang sangat berkuasa yang mempunyai kekuatan yang lebih untuk mengalahkan bangsa Israel. Siapa dia? Siapa yang diceritakan di dalam Alkitab yang disebut jagoan, yang disebut pendekar, yang mampu mengalahkan bangsa Israel pada zaman itu? Siapa? Dia adalah Goliat. Goliat adalah seseorang yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel, termaksud Saul, raja orang Israel pada zaman itu. Kok Saul bisa takut? Siapa Goliat? Goliat adalah pendekar. Pendekar itu bisa disebut sebagai apa? Sebagai jagoan, sebagai petarung hebat yang bisa mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Dan Saul takut kepada Goliat. Kenapa? Karena dari kecil Goliat sudah terlatih dalam hal berperang. Dan bukan cuma Saul, bahkan tentara orang Israel pun takut menghadapi Goliat pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, kemudian datanglah Daud menghadap Raja Saul. Apa yang Daud katakan kepada Raja Saul? Ini yang dia katakan. Raja, kalau boleh aku datang dan melawan Goliat, tentara orang Filistin itu. Izinkan saya raja untuk menghadapi Goliat. Siapa Daud? Daud diceritakan di dalam Alkitab dia masih muda, dia masih kemerah-merahan. Mana mungkin Daud yang tidak punya cukup pengalaman untuk berperang melawan Goliat, tentara orang Filistin yang paling jago berperang pada zaman itu. Kok Daud bisa berani datang kepada Raja Saul dan meminta izin untuk melawan Goliat? Kemudian Saul dan ketiga saudara Daud mengejek Daud. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan tentara orang Filistin itu? Mana mungkin? Mana mungkin kamu yang masih kecil bisa mengalahkan seorang pendekar yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun berlatih pedang untuk membasmi musuh-musuhnya? Mana mungkin? Kemudian Daud berkata kepada Saul seperti ini. Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Dia siapa? Goliat, jagoan, tentara yang paling jago pada zaman itu. Daud mengatakan kepada Saul, jangan takut, jangan tawar hati.
Kemudian Daud melanjutkan seperti ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Melawan siapa? Goliat. Kok bisa Daud yang kecil bisa melawan tentara orang Filistin yang begitu besar dan cukup pandai berperan pada zaman itu? Yang menarik dari Daud adalah ia tidak takut untuk menghadapi Goliat. Ia tidak takut untuk berperan melawan Goliat. Kenapa Daud tidak bisa takut melawan Goliat? Kenapa Daud tidak bisa sama dengan Raja Saul dan beberapa tentara lainnya yang mengawal Saul? Kenapa Daud begitu berani melawan Goliat, tentara orang Filistin itu? Ada apa dengan Daud? Apakah ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Daud? Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Daud? Apa yang kita pelajari dari Daud? Kok bisa Daud yang begitu kecil berani menghadapi Goliat, tentara orang Israel pada zaman itu? Kenapa? Ada apa dengan Daud? Mari kita sama-sama belajar. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50, kita akan baca secara bersama-sama. Apakah Daud berhasil mengalahkan Goliat atau Goliat yang berhasil mengalahkan Daud? Bisa ditayangkan? 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Ya. Jadi saya akan membaca saja di sini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-50 mengatakan seperti ini. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Siapa yang mengalahkan orang Filistin itu? Siapa Daud tadi yang kita pelajari? Dia masih muda, dia masih kemerah-merahan, dia masih kecil. Kok bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, yang begitu pandai berperan? Kok bisa? Kemudian saya lanjutkan. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Siapa yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya? Daud. Tanpa pedang di tangan. Saya akan baca sekali lagi. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow. Tanpa pedang. Sedangkan Goliat datang membawa pedang dan memakai pakaian perang yang lengkap. Sedangkan Daud tidak diceritakan kalau dia memakai pakaian perang. Dia hanya datang dan mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan umban dan batu. Ada apa dengan Daud? Kok bisa? Kok bisa Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu? Ada apa dengan Daud? Apakah Daud terlihat luar biasa? Apakah Daud hebat? Kalau kita baca secara literal, kemudian kita berpikir, iya memang jelas Daud adalah seseorang yang cukup hebat. Daud adalah seseorang yang cukup jago. Bahkan kalau bisa, Daud diangkat menjadi jagoan orang Israel. Tapi bukan seperti itu. Lalu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat dengan umban dan batu? Terlihat jelas di sini bahwa Daud memiliki keberanian yang ditaruh Tuhan. Jadi keberanian seseorang itu ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Keberanian seseorang, keberanian saya dan Bapak Ibu tidak muncul secara tiba-tiba. Pada saat kita jalan, tiba-tiba kita dapat uang. Bukan seperti itu. Tapi perasaan atau keberanian Daud
itu ditaruh Tuhan, disalurkan ke dalam hatinya. Jadi Daud memiliki keberanian yang ditaruh oleh Tuhan. Tuhan yang seperti apa yang memberikan keberanian kepada Daud? Tuhan atau Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Bukan yang sudah ada dan kemudian ada. Tidak. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan keberanian bagi Daud sehingga Daud bisa mengalahkan tentara orang Filistin yang paling jago berperang pada zaman itu. Wow. Daud adalah seseorang yang cukup luar biasa. Ketika Daud ada di tangan Tuhan dan Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tapi sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud mengatakan kepada Saul seperti ini, "Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi berperan melawan orang Filistin itu." Kemudian Saul berkata kepada Daud, "Pergilah. Pergilah. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau sehingga kamu bisa menang di dalam peperangan menghadapi Goliat yang paling kuat pada zaman itu." Apakah Saul yang memberikan kemenangan kepada Daud atau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud? Tentunya Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memberikan keberanian kepada Daud sehingga Daud bisa mengalahkan orang Filistin yang paling kuat pada zaman itu. Apa yang kita pelajari dari Daud? Apa yang kita bisa dapat dari Daud? Daud adalah salah satu contoh orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhannya Daud memberikan kemenangan, memberikan keberanian bagi Daud. Keberanian yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Yang pertama, keberanian untuk menghadapi Raja Saul. Tuhan memberikan keberanian kepada Daud untuk menghadapi Raja Saul pada zaman itu. Yang kedua, Tuhan memberikan keberanian kepada Daud untuk melawan Goliat, tentara orang Filistin pada zaman itu. Wow. Yang ketiga, Daud percaya bahwa Tuhan ikut berperan bersama Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin yang paling kuat pada zaman itu. Jadi Daud percaya bahwa ada Tuhan yang mampu menyertai Daud, yang memberikan kemenangan bagi Daud. Daud tidak takut karena Daud punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Daud. Dampak dari keberanian Daud adalah Daud semakin naik level. Daud semakin naik tingkat. Karena ia percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan ini. Dia percaya kepada Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Daud. Daud percaya bahwa ada Tuhan yang begitu besar, yang mampu menolong Daud. Daud percaya kepada Tuhan. Dan Daud punya Tuhan yang luar biasa pada zaman itu. Yang kedua, Daud yang tadinya tidak terkenal, sekarang semakin terkenal pada zaman itu. Dan sangat masyhur namanya, dikatakan di dalam Alkitab. Daud semakin masyhur namanya. Nama Daud semakin ditinggikan, nama Daud semakin dipermuliakan. Tetapi Daud
Daud apa? Daud tidak bermegah dengan apa yang dia terima. Dia justru bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang pemilik hidup ini. Sehingga dia bisa mampu mengalahkan tentara orang Filistin itu. Nama Daud masyhur. Nama Daud terkenal. Siapa yang membuat nama Daud masyhur dan terkenal? Siapa? Tuhan. Kalau saya tidak bisa. Kalau saya tidak bisa membuat Bapak Ibu namanya langsung tiba-tiba terkenal, tidak. Tapi kalau Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti bisa membuat Bapak Ibu dan saya dikenal dan memperkenalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai Daud. Jadi apa yang kita pelajari dari Daud pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Daud berhasil mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin pada zaman itu. Daud adalah contoh orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung penuh bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Daud naik level. Daud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia mempunyai Tuhan yang luar biasa. Daud tidak takut karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang seperti apa yang Daud kenal dan Daud memperkenalkan kepada Bapak Ibu dan saya pagi hari ini. Tuhan yang memiliki kehidupan. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Dan pada saat Bapak Ibu datang kepada Dia, Bapak Ibu tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu yang Daud perkenalkan. Kita lihat contoh lain di dalam Mazmur nomor 22 ayat 2. Bisa membantu? Iya, sekarang saya akan membaca Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini tulisan siapa? Daud. Ya, ini tulisan Daud. Kenapa Daud mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau meninggalkan aku. Sekarang kita coba bandingkan dengan Matius 27 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Iya, ini saya akan membacanya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Yesus mengutip perkataan Daud? Kok bisa Yesus mengatakan seperti itu? Dan pada satu titik, kok bisa Daud mengatakan hal yang sama dengan Yesus? Siapa Daud dan siapa Yesus? Apakah Daud yang ditinggalkan oleh Tuhan? Atau ini cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan disalib? Kemudian Yesus Kristus mengatakan seperti itu. Saya kasih tahu, itu penglihatan Raja Daud tentang Tuhan Yesus Kristus yang nantinya pada saat yang sama dia akan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan kata-kata Daud tentang dirinya sendiri bahwa Allah meninggalkan Daud, bukan. Tetapi itu perkataan Yesus yang Daud sudah lihat. Nantinya ada raja yang akan datang
dan akan mengatakan seperti ini. Kenapa Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus tidak berkata, murid-muridku, mengapa engkau meninggalkan aku? Petrus, mengapa engkau meninggalkan aku? Yudas, kenapa engkau mengkhianati aku? Dan kenapa Yesus tidak mengatakan, Pilatus, kenapa engkau menjatuhi hukuman mati? Kenapa Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau harus meninggalkan aku? Apakah Yesus takut? Takut mati? Tidak. Yesus tidak takut. Tapi kalau Yesus tidak takut, kenapa Yesus berkata seperti itu? Ini adalah nubuatan tentang perkataan Raja Daud pada zaman itu. Jadi apa yang tertulis di dalam PL akan digenapi di dalam perjanjian baru. Ini yang Yesus katakan salah satunya. Kata meninggalkan di sini adalah kata ekatelipes di dalam bahasa Yunani. Maksudnya apa? Maksud dari kata ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang bersifat sesuatu tindakan yang cukup memuncak pada zaman itu, yang cukup menggoncang ajaran-ajaran bidat pada zaman itu, sehingga banyak kritikan yang Yesus terima karena dia mengatakan kata-kata ini. Tapi sekali lagi, kata-kata ini adalah kata-kata yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena Yesus takut. Tidak. Yesus tidak takut. Sama dengan Daud. Daud tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Karena Daud punya Tuhan yang luar biasa, yang mati, yang bangkit buat semua orang berdosa, supaya semua orang berdosa memiliki kehidupan yang baru. Dan Tuhan datang memberikan kehidupan. Tuhan datang menawarkan kehidupan yang baru kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apakah engkau mau menerima kehidupan yang saya tawarkan? Kalau kita menerima kehidupan yang Tuhan tawarkan, kita mendapatkan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Sama dengan Daud. Daud mendapatkan kemenangan yang Tuhan tawarkan kepada Daud. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan datang ke dunia membawa kehidupan yang kekal buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan datang di dunia untuk berteman dengan orang-orang berdosa. Tuhan tidak takut menyebut kita sebagai pendosa. Karena Tuhan adalah teman-teman orang berdosa. Apa buktinya? Pada saat pelayanan Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di dunia, dia disebut siapa? Teman orang-orang berdosa. Dan bahkan sampai dia mati pun tergantung di atas kayu salib. Di kanan kiri siapa? Orang-orang berdosa. Jadi selama Yesus ada di dunia, dia disebut teman-teman orang berdosa, dan bahkan mati dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Dan kehidupan ditawarkan buat orang-orang berdosa. Apakah kita adalah orang-orang yang benar tanpa dibenarkan oleh Tuhan? Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sedang Tuhan datang dan memberikan kehidupan yang baru buat kita. Itu yang Daud ceritakan, itu yang Daud beritakan, bahwa Tuhan yang mampu memberikan kemenangan bagi Daud, dia juga adalah Tuhan yang mampu memberikan kehidupan yang baru buat Bapak, Ibu, dan saya. Apakah Bapak, Ibu masih takut? Kalau Bapak, Ibu takut, Tuhan yang seperti apa yang Bapak, Ibu kenal? Pertanyaan,
di dalam hati. Kita pulang dan kita tanya berkali-kali di dalam hati kita, Tuhan yang seperti apa yang saya kenal? Tuhan memberikan free will atau Tuhan memberikan kendali kepada kita supaya kita bisa mengendalikan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik dan orang lain. Tetapi kita bisa memilih untuk mengendalikan hidup kita menjadi buruk dan orang lain. Kita bisa memakai sesuatu untuk meneror orang lain dan orang lain menjadi sama dengan kita. Tapi mari di hari Natal, di hari yang penuh kebahagiaan yang Tuhan datang dan Tuhan tawarkan kepada kita semua hal-hal yang baik. Tuhan menawarkan anugerah, Tuhan menawarkan kehidupan yang baru. Mari kita sambut dan menerima anugerah itu dengan baik dan damai di dalam hati, supaya kita memiliki kehidupan yang baru, sama dengan Daud memiliki kemenangan yang baru. Jadi ketakutan orang Israel pada zaman itu adalah Goliat. Goliat adalah ketakutan orang Israel pada zaman itu. Jadi saya akan bertanya, apa Goliat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Apa yang menjadi Goliat Bapak Ibu? Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu saat ini? Apa yang menjadi Goliat Bapak Ibu di tahun 2020 ini? Apa? Mari kita sama-sama berperan melawan Goliat, melawan rasa takut kita untuk menerima kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, saya mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melawan karena kita menerima anugerah, menerima kehidupan yang baru, dan kita sekarang melawan untuk takutkan Goliat atau ketakutan kita. Jadi sekarang kita sudah menerima anugerah, kabar baik bahwa Tuhan datang memberikan hidup buat saya dan Bapak Ibu. Sekarang saya punya pertanyaan yang akan dipikirkan. Kalau Bapak Ibu berperan sebagai seorang istri, apa yang menjadi Goliat Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak berperan sebagai seorang ayah, apa yang menjadi Goliat bapak-bapak? Apa yang menjadi ketakutan? Temukan Goliat Bapak Ibu dan kalahkan Goliat Bapak Ibu dengan berani. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengajak WL dan Singer untuk tampil ke depan. Akan membantu saya untuk menyanyikan pujian yang terakhir. Selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menegakkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti
Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, amin, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah diajarkan bahwa kami perlu menang dari rasa takut kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang datang memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami sebagai manusia tidak mungkin menyangkal dari rasa takut kami Tuhan. Situasi hari-hari ini membuat kami takut, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di pagi hari ini. Kami datang membawa pergumulan. Tuhan jawab pergumulan kami sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.